Oke, kemudian untuk soal, Bapak Ibu sudah bagus, cara penulisan, maksudnya dalam penulisan optionnya sudah bagus. Boleh kita tulis dalam bentuk A, B, C, kita tulis seperti ini A, B, C-nya, atau tidak ditulis pun juga tidak masalah. Tergantung kreasi Bapak Ibu masing-masing. Kemudian di sini ada poin ya, 2 poin, berarti Bapak Ibu yang mata pelajaran, saya mohon maaf saya kurang tahu Bapak Ibu mana yang membuat mata pelajaran seni budaya ini. Berarti pada settingannya itu sudah diklik bagian peserta bisa melihat poin masing-masing soal. Nah, itu sebenarnya tergantung kita saja apakah mau kita masukkan poinnya, mau kita sembunyikan poinnya, ini tergantung kita. Jadi tidak ada masalah dengan ini. Oke. Cuman mungkin untuk penulisan 1, 2, 3 ini memang kalau dalam Google Form tidak bisa di-enter ya Bapak Ibu. Jadi memang tulisannya nyambung gitu, nyambung dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Atau mungkin supaya kalau Bapak Ibu ingin ini lebih terlihat rapi, 1, 2, 3 sampai 9-nya ini terlihat rapi, mungkin bisa menggunakan snipping tools. Jadi snipping tools ini nanti akan meng-cut soalnya gitu. Jadi tampilannya 1, 2, 3-nya tuh ke bawah gitu. Yang Bapak Ibu masukkan tuh adalah berupa image gitu dalam Google Form. Nah, di sini ada miss, option A-nya tidak tertulis di sini, B, C, D-nya ada, tapi option A-nya tidak. Mungkin ini saja yang perlu kita perhatikan, konsistensi dalam penulisan ABC. Nah, di sini sudah ada gambar, Bapak Ibu sudah bagus sekali. Secara umum, untuk pembuatan soal, saya rasa tidak ada masalah. Nah, yang seperti ini, yang tidak ada soal, kemudian ada opsi ini, karena di sini berbintang, berarti harus diisi. Jadi mungkin ini bisa dihapus saja. Jadi nanti pas Bapak Ibu edit, itu kan di bagian bawah ini kan ada berlebih 1 ini. Tidak ada soal gitu, tidak ada soalnya. Nanti bisa dihapus. Sama seperti kita menghapus soal-soal yang lainnya, yang saya perlihatkan yang soal AKM tadi. Nah, di bagian, mungkin Bapak Ibu hilaf gitu ya, di bagian bawah masih terklik tambah gitu. Jadi ada soalnya tapi tidak ada tulisan soalnya. Jadi bisa dihapus di sini, ada delete-nya kan. Nah, di bagian bawahnya ini bisa dihapus. Itu menurut saya untuk yang seni budaya sudah oke. Saya coba lihat satu lagi ya Bapak Ibu. Ulangan harian 1 kelas 8. Ini untuk mata pelajaran agama Islam. Oke, ada email, ada nama siswa. Nah, karena di sini sudah ada tanda tulisannya untuk kelas 8, berarti tidak perlu lagi identitas kelas kita masukkan. Oke, nah ini versi yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya ada A, B, C gitu ya. Kalau ini tidak menuliskan A, B, C, berarti tidak masalah. Tergantung kreativitas kita saja. Nah, Bapak Ibu yang mengampu mata pelajaran agama Islam sudah mengkombinasikan soal objektif dengan soal esai. Nah, kalau untuk soal esai ini Bapak Ibu memang kita harus periksa manual, tidak ada poin khususnya gitu. Tidak bisa kita jadikan poin seperti pilihan ganda. Nah, tapi nanti Bapak Ibu yang untuk mata pelajaran agama Islam ini, karena kita sudah menentukan poin juga kan setiap soal pilihan ganda, tapi nanti skornya itu adalah skor yang tertandai poinnya gitu. Jadi kalau pilihan ganda ada 10 soal, kemudian masing-masing soalnya itu 2 poin, berarti nanti skor maksimal yang tertulis untuk satu siswa itu adalah 20. Nah, skor minimalnya 0 gitu. Nah, terus nanti untuk yang esai, Bapak Ibu periksa manual, berarti disesuaikan lagi dengan indikator penilaian Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau tadi kan ini bagian atasnya belum terlihat ada header seperti yang
Kalau yang AKM ini kan ada bagian atasnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu penasaran kok bisa ada gambar di sini? Nah, caranya gampang sekali Bapak Ibu untuk menambahkan gambar di bagian atas ini. Caranya adalah dengan mengklik setting, mengklik customize theme atau tema. Kita klik ini yang ada kayak ada palet melukis itu Bapak Ibu. Kemudian ada header. Nah, yang di atasnya namanya header Bapak Ibu. Jadi bisa kita tambahkan. Saya dulu ya. Jadi semulanya kan tidak ada. Jadi dengan mengklik yang kayak paletnya melukis ini, jadi kita pilih choose image. Nah, di sini sudah tersedia gambar-gambar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal pakai, sesuaikan. Ini temanya tentang kerja dan sekolah. Terus ada tema tentang ilustrasi. Ini banyak sekali Bapak Ibu pilihannya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih. Atau Bapak Ibu mau memasukkan gambar sendiri juga boleh. Nah, di-upload gitu. Mau upload gambar yang mana. Jadi bisa pilih juga gambar yang sudah tersedia di komputer Bapak Ibu. Ini misalkan, ini gambar. Nah, sekarang kita pilih gambar. Maunya gambar yang mana. Misalnya gambar ini. Gambar yang ada di komputer. Nah, bisa dipilih. Jaringannya agak kurang kuat, Bapak Ibu. Ya, jadi nanti bisa digeser-geser bagian gambar mana yang mau kita ambil, itu bisa digeser-geser gitu. Terus ini foto yang sudah pernah kita pakai sebelumnya di Google Form kita. Jadi ini gambar-gambar sudah pernah saya pakai sebelumnya Bapak Ibu, jadi tersimpan gitu ya. Tersimpan. Nah, jadi gampang sekali Bapak Ibu. Header itu bisa Bapak Ibu pilih dari yang sudah disediakan oleh Google Form, atau bisa upload sendiri, atau Bapak Ibu mungkin sudah pernah coba pakai header yang lain. Nah, bisa pilih header yang sudah ada. Seperti itu. Oke, kita coba pilih salah satu dari yang sudah disediakan oleh Google Form. Oke. Nah, dengan mengklik select tadi, pilih tadi, berarti udah langsung masuk gambarnya di sini. Nah, ini masalah tampilan Bapak Ibu. Jadi bisa Bapak Ibu berkreasi di bagian tema ini. Oke. Untuk jenis font Bapak Ibu juga bisa sesuaikan. Di sini ada pilihannya ada 4. Ada yang basic, yang saya pakai sekarang basic. Kalau saya pilih dekoratif, pilihan yang kedua ini kayak gini juga tulisannya, berganti gitu. Kalau pilih formal, lain lagi tampilannya. Kalau pilih playful, lain lagi gitu. Nah, jadi terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kadang-kadang kalau anak SMP kan sudah suka melihat yang cantik-cantik gitu ya Bapak Ibu ya, dia bisa ditambahkan. Yang menarik lah begitu. Oke, itu saja mungkin Bu Sil. Ya, terima kasih Bu Fani. Silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan juga, mungkin ada yang ragu. Jadi itu sudah kita memperbagus ya kira-kira Bu Fani ya tampilannya supaya lebih menarik gitu. Ya, betul sekali Bu Sil. Silakan jika ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan dari penjelasan Ibu Fani barusan.
Sepertinya belum ada ini Bu Fani. Ya, betul. Mungkin kita bisa latihan kali Sel mengenai yang Pak Edi mungkin ada, Pak Edi? Itu Bu Sil, kemarin masalah soal AKM ini kan kita ibaratnya membuat soal dengan cara memberikan narasi gitu kan. Narasi literasi diharapkan anak-anak itu kan bisa tidak cuma menjawab soal tetapi diajarkan melalui literasi gitu. Yeah. Waktu menyusun soal AKM kan diminta kita untuk anak itu membaca soal, artinya dia mendapatkan pengetahuan lain selain dia akan menjawab soal gitu. Kalau soal-soal yang terkirim itu pertanyaan saya kita bukan mengoreksi, cuma kita mencari solusi bagaimana yang kita bikin itu apa kira-kira yang kekurangannya itu apa yang akan diperbaiki gitu. Mungkin dari soal-soal yang masuk mungkin bisa kita cek satu persatu. Mohon maaf, bukan kita mencari kekurangan, bukan. Kita mencari apa yang tidak sempurna itu atau yang kurang itu kita sempurnakan yang akan datang. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi atas masukannya. Mungkin kita tampilkan satu persatu atau bagaimana? Ya, Pak? Dia diambil aja satu-satu, setiap mata pelajaran dicek itu. Mungkin dengan kekurangan-kekurangan yang akan datang mungkin nggak akan ketemu lah hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, artinya melalui AKM isi narasinya itu atau itu di kemarin. Bisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Ya, baik Bu Fani. Bisa di-share Bu Fani. Tadi sempat terlempar dari Zoom, jadi udah oke, hostnya udah pindah ke Bu Fani. Ya, Sil. Kita coba lihat satu persatu. Oke. Kemarin itu ada satu yang saya lihat sudah sesuai rasa dengan AKM, tapi coba kita lihat lagi. Ini sebenarnya Bapak Ibu masing-masing link itu sudah saya komentari dan saya kirim ke grup pengabdian kami. Ada yang kita lihat untuk yang seni budaya tadi sudah kita tampilkan, mapel agama sudah, mapel Pancasila. Nah, ini Pancasila, Bapak Ibu, bisa dilihat. Oke, karena kita fokus ke ini ya, Bapak Ibu, ke soal AKM. Tapi sebenarnya saya pribadi karena basicnya fisika, untuk mata pelajaran yang lain mungkin tidak terlalu banyak yang bisa saya komentari, tapi sependek yang saya tahu mengenai soal AKM atau konsep dari soal AKM ini, betul sekali seperti yang Bapak sampaikan, bahwa kita bisa memberikan literasi kepada siswa kita, kemudian kita berikan soal seperti itu kurang lebih. Nah, kita sama-sama kita lihat untuk mata pelajaran KWN gimana Bapak Ibu, kita ambil salah satu contohnya. Nah, seperti ini, diberikan pernyataan, ya ini soal nomor 1, berarti soal nomor 1, kemudian diberikan pernyataan 1-5, nilai-nilai semangat pada perumus Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 yang perlu kita teladani saat ini ditunjukkan pada pernyataan nomor. Bagaimana teknisnya Bu Sil kalau mengomentari, takutnya nanti tidak sesuai bidang, jadi mungkin lebih umum ke format, mungkin kalau yang bukan bidang Bu Fani ya, maksudnya kira-kira ini udah masuk ke formatnya yang sesuai AKM atau belum gitu. Karena kalau isinya mungkin guru bidang studi yang lebih paham nanti Bu Fani ya. Mungkin kita ke formatnya kalau yang apa. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kalau menurut saya untuk soal nomor 1 ini
perlu ditambah, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan satu paragraf wacana gitu mengenai nilai-nilai semangat pada perumusan undang-undang ini. Kasih semacam soal cerita atau studi kasus, mungkin Bapak Ibu bisa studi kasus. Nah, kemudian baru diikuti dengan pernyataan 1-5 ini. Nah, pertanyaannya berarti kita ganti nilai-nilai semangat nilai-nilai semangat pada perumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan wacana tersebut adalah atau dinyatakan dalam pernyataan nomor. Nah, baru kita berikan pilihan ganda A sampai D seperti itu. Jadi tidak hanya berupa pilihan dari 1-5, tapi Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan wacana agak 1 atau 2 paragraf gitu yang menceritakan tentang adanya nilai-nilai semangat pada perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Mana yang cocok dari 2 paragraf itu, nomor 1-5 mana yang cocok mewakili dari cerita yang 2 paragraf itu, Bapak Ibu. Mungkin bisa seperti itu. Nah, menurut saya lebih baik seperti itu, agar kesannya siswa kita tidak menghafal, gitu. Melainkan bisa melalui yang namanya proses berpikir kritis, berpikir kreatif, karena untuk AKM itu kan targetnya memang keterampilan abad 21, dan salah satu keterampilan abad 21 itu adalah sasarannya adalah kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu. Kita kenal yang nama istilahnya 4C ya Bapak Ibu, yang sekarang udah bertambah menjadi 6C. Ada creative thinking, kemudian critical thinking, kemudian kolaboratif, kemudian komunikatif. Nah, jadi dengan 4C inilah kita bisa mengarahkan siswa kita untuk bisa memiliki keterampilan abad 21 yang menjadi target dari AKM. Nah, jadi caranya, salah satu caranya adalah menambahkan literasi. Nah, seperti yang sudah Bu Prof. Festiat perlihatkan kepada kita bersama pada pertemuan 1, itu walaupun soalnya matematik, bahasa Indonesia, itu memang diawali dengan wacana, gitu. Adanya wacana. Begitu juga untuk mata pelajaran yang lainnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat soal nomor 3, perhatikan cerita. Nah, ini bisa menjadi soal AKM nih, Bu Sil. Ini kan ada cerita, ada kasus gitu ya, sekolahmu mengadakan kerja bakti sosial di sebuah panti asuhan, dan kamu menjadi ketua panitia, kegiatan diisi dengan acara penyuluhan dan makan bersama. Akhirnya, kegiatan tersebut menghasilkan banyak sampah sisa makanan. Setelah acara, beberapa siswa yang menjadi panitia langsung membubarkan diri tanpa membersihkan sampah yang berserakan. Sebagai ketua panitia yang sudah belajar tentang nilai dan moral, tindakan bijaksana apa yang kamu lakukan? Ini menurut saya sudah mengarah ke AKM. Tapi di sini memang wacananya cukup untuk 1 soal gitu. Ya, kita bisa berinovasi apakah nanti satu wacananya untuk 1 soal saja atau satu wacana yang lebih panjang untuk beberapa soal. Tapi menurut saya ini sudah mengarah ke AKM, Bu Sil. Bagaimana menurut Bu Sil? Ya, kalau yang nomor 3 ini udah mengarah ke AKM ini. Mungkin sedikit lihat soal pertama tadi Bu Fani ada tambahan juga. Ya. Jadi kita mengulas ya ini kan jadi kita mungkin mohon maaf kalau ada yang salah ini terkait materinya. Ini kan lebih ke seperti perjuangan kemerdekaan mungkin option-optionnya gitu ya. Mungkin bisa kolaborasi juga dengan sejarah. Jadi kita sediakan satu wacana sejarah mungkin proses perjuangan menjelang 17 Agustus itu gimana perjuangannya untuk menyusun teks proklamasinya, kemudian mengumumkan kemerdekaan di hari H. Ini artinya ada enggak nilai-nilai yang 5 buah ini muncul di sana gitu. Jadi kita bikin sebuah teks tentang kemerdekaan. Nah, kemudian baru nanti buahnya perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilai-nilai semangat pada perumusan Undang-Undang NKRI tahun 45 sesuai dengan teks yang diberikan itu yang mana gitu. Jadi diberikan teksnya dan setelah dia baca teks dia menganalisis sendiri. Kira-kira dari cerita atau teks yang diberikan itu nilai-nilai semangat yang mana yang muncul gitu. Jadi mereka nggak sekadar menghafal, artinya secara teori ini dia nilai-nilainya,
berarti aplikasi nilai-nilai itu dalam proses merebut kemerdekaan itu, ini dia ceritanya gitu. Itu mungkin Bapak Andi tambahan. Jadi ada teks, baru kita masuk ke sini sebagai wacananya gitu. Ya. Dan soal yang barusan ya itu sudah sesuai dengan AKM. Jadi kita berupa nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3 atau nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi ini sudah dari wacana. Jadi mengambil kesimpulan dari sebuah wacana itu apanya? Mengarah ke sana jadinya. Jadi ini sudah sesuai dengan AKM. Jadi udah masuk literasi membacanya gitu Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Sil. Nah, beberapa soal AKM yang sudah pernah saya lihat itu juga bahkan ada yang mengambil dari berita di koran, kemudian diminta mengambil nilai moral dari berita tersebut, juga ada seperti itu. Atau mengambil kesimpulan, jadi kesimpulan tidak hanya di mata pelajaran Indonesia, juga bahasa Indonesia, tapi juga ada di mata pelajaran lain seperti KWN ini. Jadi ditampilkan sebuah wacana sekarang 17 Agustusan misalnya seperti itu, ada berita, kemudian kesimpulan yang dapat diperoleh dari wacana tersebut adalah gitu. Jadi fokus soal ini bukan bagaimana siswa mendapatkan kesimpulan, tapi bagaimana siswa memahami isi dari berita tersebut yang topiknya tentang kewarganegaraan atau Pancasila atau seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini pemilu gitu, pemilu. Ada wacana tentang pemilu, target kita adalah menanyakan ini pokok pikiran dari pembukaan undang-undang yang keberapa gitu. Ini kan berarti sila keempat, paragraf atau alinea keempat dari undang-undang dasar. Nah, kalau dari gambar memang kita sudah tahu ini pemilu. Nah, bagaimana kalau misalnya gambar kita ganti dengan wacana tentang pemilu gitu. Nah, baru kita tanya gambar wacana di atas merupakan penerapan dari pokok pikiran pembukaan undang-undang yang keberapa gitu. Ya, jadi selain gambar ada pengantar wacananya gitu ya. Ya. Gambar, kemudian ada wacana mungkin cerita tentang ini mirip dengan soal yang sebelumnya tadi bukan. Jadi proses pemilu kita seperti apa. Jadi dulu kan pemerintahan mulai dari yang sekarang per 5 tahun kan, setiap 5 tahun kita pilih lagi, setiap 5 tahun kita pilih lagi. Kalau dulu kan enggak, yang seperti Presiden Soeharto dulu berapa tahun itu Bu ya? 30-an ya, 30-an tahun. Ya, jadi kemudian berubah sistem pemilunya seperti ini. Berarti kita menerapkan sistem apa dalam pemilunya ada tadi di atas. Nah, kemudian bisa juga mungkin dikaitkan dengan soal nomor 6 ini juga bisa. Nah, ini kan sudah demokrasi ini berarti ya. Nah, ini pokok pikirannya yang mana. Jadi kita kasih wacana terkait dengan gambar yang kita berikan gitu. Jadi ada pengantar wacananya. Jadi itu dia literasi membacanya. Oke. Ya, bahkan nanti bisa dihasilkan beberapa soal. Pertama kita singgung masalah alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Kita singgung juga dengan sila keberapa yang berhubungan yang menyatakan bahwa pemilihan presiden sekali 5 tahun. Juga bisa kita singgung ke Pancasila. Jadi dari satu wacana itu bisa dihasilkan beberapa soal Bapak Ibu. Nah, itu saran dari saya untuk soal nomor 6 ini. Nah, bagaimana kalau kita pindah ke mata pelajaran yang lain, Bu Sil? Boleh, gimana Bapak Ibu? Atau kita tuntaskan satu ini dulu. Mungkin ini kan 10 soal cuman. Ya, jelasin 10. Kita coba lihat yang lain, masih di mata pelajaran Pancasila. Masalah Budi Utomo. Oh, ini kegiatan yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut. Berarti ini bisa termasuk umum ya, pasti artinya Bapak Ibu yang menulis soal Pancasila memberikan pengantar masalah Budi Utomo, kemudian yang diminta adalah keteladanan yang bisa didapatkan dari peristiwa munculnya Budi Utomo ini. Konsepnya mungkin sudah benar Bapak Ibu. Ya, saya setuju dengan konsep seperti ini gitu. Jadi melihat kembali sejarah yang sudah ada, kemudian mencoba mengambil apa yang perlu diteladani dari sejarah tersebut dan kita
yang dapat kita gunakan untuk kehidupan kita saat ini. Ya, tapi kembali lagi bahwa ini cukup singkat untuk ditampilkan, mungkin bisa ditambahkan beberapa kalimat lagi, sehingga pertanyaan yang muncul tidak hanya keteladanan, mungkin bisa diawali dengan kaitannya dengan apa ya sikap-sikap yang lain mungkin. Saya kurang paham juga, tapi ini konsepnya sudah bagus menurut saya, Bu Sil. Cuma ditambahkan saja wacananya, kemudian soalnya nanti bisa dikembangkan ke yang lain. Iya, kemudian Fani, ini kan pertanyaannya terkait kegiatan yang diteladani dari peristiwa tersebut. Ini sudah dijelaskan bahwa tujuan dari organisasi Budi Utomo itu apa. Mungkin untuk wacana sebaiknya ditambahkan sedikit Bapak Ibu, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo ini. Jadi sehingga dari kegiatan yang dilakukan organisasi itu nanti siswa bisa punya gambaran kira-kira lebih ke sikap atau teladan apa yang diberikan dari setiap kegiatan atau kegiatan atau aktivitas dari organisasi Budi Utomo itu. Jadi ini kan gambarannya ada tujuan organisasinya ada, nama organisasinya ada. Nah, kegiatan yang mereka lakukan seperti apa? Gitu. Apa-apa saja yang mereka lakukan. Nah, dari sana nanti kita beri pertanyaan. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Budi Utomo, kegiatan apa saja yang perlu diteladani dari peristiwa tersebut dan dapat diterapkan untuk membangkitkan semangat generasi. Gitu. Jadi mereka memilih yang kegiatan yang perlu diteladani itu dari wacana berdasarkan aktivitas dari organisasi Budi Utomo, gitu Bapak Ibu. Nah kalau mereka nggak baca itu, mereka nggak tahu nanti aktivitas mana yang jadi teladan. Kalau seperti ini ada kecenderungan nanti bisa juga mereka menjawab dengan benar, tapi tentunya dengan menghafalkan gitu. Jadi itu dia supaya mereka tidak menghafalkan, tapi kita berikan teks. Jadi mereka menganalisis teks apa teladan yang ada pada teks tersebut. Gitu. Oke, itu tambahan dari saya, Fani. Ya Bu Sil, kalau dilihat dari opsinya meyakinkan kepada generasi muda bahwa mereka penerus pejuang bangsa, ini mungkin bisa dikaitkan juga dengan sila ya Bu Sil, kayak menjaga sikap persatuan. Jadi kegiatan mana dari Budi Utomo ini yang berhubungan dengan sila ketiga, dengan sila kedua atau sila keempat seperti itu. Itu tambahannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8, ada kasus di sini diberikan dari dalam rapat pemuda yang membahas tentang keamanan dan ketertiban di suatu desa, terjadi perdebatan seru antara kelompok pemuda sehingga sidang menemui jalan buntu. Sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila, seluruh anggota yang hadir dalam rapat menyepakati pelaksanaan rapat harus mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menghindari adanya perselisihan. Dari ilustrasi tersebut menunjukkan Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai. Kalau di sini memang bisa banyak yang kita ambil, Bu Sil, menurut saya, terutama pengamalan nilai-nilai Pancasila ini bisa di sila kedua berhubungan dengan kemanusiaan, sila ketiga dengan persatuan dan kesatuan, sila keempat tentang rapat atau pengambilan keputusan, sila kelima masalah keadilan. Jadi di sini tidak cuma satu soal aja yang bisa dimunculkan, tidak hanya soal pandangan hidup saja, tapi juga terkait dengan kaitannya wacana ini dengan masing-masing sila. Dan ya, sama seperti tadi juga wacananya juga bisa ditambah, mungkin lebih kontekstual ke sidang MPR yang berakhir buntu, misal seperti itu, sampai dalam rapat terjadi perselisihan, sampai baku hantam, mungkin ada beritanya ya Bu Sil ya, bagaimana pimpinan kita rapat yang berujung dengan kekerasan. Nah, seperti itu mungkin bisa ditampilkan wacananya, dan masukkanlah soal yang Bapak Ibu bikin ini, kayak Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, itu kemudian masukkan sila-sila yang terkait dengan wacana itu. Bagaimana Bu Sil? Lanjut Bu Sil? Ya, lanjut Bu Fani. Bapak Ibu semuanya mohon maaf, karena kami dari fisika, jadi kami menyampaikan sependek pengetahuan kami saja, jadi mungkin Bapak Ibu
mata pelajaran Pancasila lah yang lebih tahu. Di sini kami akan memberikan sedikit gambaran yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Untuk soal nomor 9, ya sama aja sih Bu Sil dengan soal sebelumnya komentarnya. Ya. Cuma ini rasanya sudah bisa, artinya kalau kita menanyakan apakah sudah masuk kategori AKM atau belum, nah yang ini sudah mengarah ke sana, sudah masuk ke sana bukan ya, yang nomor 9, kemudian yang barusan juga sudah mengarah. Jadi kita analisis dari wacananya baru bisa ambil kesimpulan gitu. Jadi kalau mereka nggak paham dengan wacana, mereka nggak akan bisa menjawab soalnya, nggak bisa ngambil kesimpulan. Jadi dia udah masuk ke AKM ini Bapak Ibu. Ya, rata-rata soal Pancasila ini udah masuk ke situ, Bu Sil. Cuman karena satu wacana, satu soal, jadi agak pendek. Jadi mungkin nanti bisa di-expand ke wacananya agak panjang, kemudian beberapa soal yang bisa diambil dari situ. Menurut saya sih, rata-rata soal yang udah ditampilkan di mata pelajaran ini udah mengarah ke AKM. Ya, jadi ini untuk kewarganegaraan. Jadi ini memang sudah mengikuti atau sesuai dengan kriteria AKM Bapak Ibu. Cuma ada tambahan sedikit berapa soal tadi Bu Fania yang perlu sedikit direvisi supaya nampak literasi di dalamnya. Jadi kalau ciri AKM itu kan ada literasi ini tadi ya, nomor 6 literasi membacanya belum nampak. Ya. Yang nomor berapa tadi juga? Nomor 1. Yang nomor 2 itu juga bisa ditambahkan ini. Ya. Ya, wacananya. Jadi literasi membaca yang ditonjolkan di sini. Jadi tidak harus semuanya, misalnya di dalam kewarganegaraan harus ada juga literasi matematikanya, karena jika memang tidak mungkin kan ada literasi matematika, berarti kita fokus ke literasi wacana. Tapi kalau seperti matematika, fisika, apalagi ya, bahasa Inggris juga atau bahasa itu bisa ada peluang untuk dua-duanya. Jadi ada peluang untuk kita terapkan literasi membaca dan juga literasi numeriknya. Gitu. Nah, maka kita terapkan dia kedua-duanya. Itu Bapak Ibu. Oke. Oke, apakah setelah ini kita lempar dulu ke Bapak Ibu yang menyusun soal ini untuk memberikan tanggapan atau gimana Bu Sil? Ya, bagusnya seperti itu. Silakan Bapak Ibu untuk ada yang mau ditanya atau di umpan baliknya mungkin. Jadi ini soal kewarganegaraan tadi. Mungkin ada yang mau dikomentari dulu. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi sedikit dari tanggapan Ibu Fani tadi terkait dengan soal Ibu, terputus-putus Ibu suaranya. Wacana, kalau wacana itu dikemukakan tentang suatu peristiwa, misalnya bagaimana anggota DPR kita bersidang, kemudian mereka sudah membantah di sana. Nah, terus kalau itu dikemukakan dalam soal, bisa-bisa nanti kita dijebak. Sebenarnya kalau wacana seperti itu tidak boleh kita tampilkan, karena akan merusak tentang NKRI nantinya, terkena kita. Jadi wacananya itu kita usahakanlah wacana yang sifatnya membangun, jangan mengambil jangan meningkatkan emosi siswa, apalagi kalau bisa dilihat oleh orang yang diartikan, takut kita. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Nah itu ya. Yang apa-apa juga kita ambil yang terdekat, kejadian terdekat dengan kita saja, mungkinnya di lingkungan sehari-hari saya juga tidak masalah. Penting ada wacananya. Ya itu karena makanya mohon maaf juga karena memang ya tidak di bidang juga tadi, jadi apa yang bagus apa yang kurang itu juga kurang paham juga Ibu. Kalau seperti di fisika kan memang kita harus sorot secara gamblang ya, artinya jika suatu teknologi itu ada kekurangan ya kita sampaikan seperti itu ya. Misalnya di penggunaan smartphone itu kan teknologinya bagus, tapi kan kelemahan-kelemahannya ada
memang kita sampaikan. Artinya kita menyuruh siswa itu menganalisis kenapa teknologi yang nano ini dia punya kelemahan seperti ini. Gitu. Sasaran akhirnya adalah diharapkan nanti ada penelitian lanjutan untuk menemukan teknologi baru yang bisa mengatasi kelemahan teknologi ini. Gitu. Jadi memang kita tampilkan kelemahan yang ada sekarang untuk dicari solusinya ke depan. Kalau di Pancasila mungkin sulit ya Bu ya. Jadi justru akan timbul pro kontra nanti. Makanya kita hindari saja soal seperti itu. Jadi yang penting sifatnya kontekstual gitu. Nah. Oke, terima kasih Bu masukannya. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu? Kalau tidak mungkin kita bisa cek yang lain Bu Fani, mungkin ada yang ke arah IPA atau biasanya bahasa itu KM juga arahnya biasanya. Atau kita yang IPA dulu Bu Sil. Ya boleh. Yang IPA, oke. Kita lihat soal nomor 1. Nah, sama Bu Sil, ini sudah mengarah ke AKM Bu Sil, karena sudah ada wacana dulu, cerita atau studi kasus, kemudian ditanyakan mengenai contoh dari peristiwa apa gitu. Oke, setuju Pak nih. Nomor 2, nah ini mungkin lebih ke hafalan sifatnya ini Bu Sil. Ini bisa dikasih pengantar juga ini Bu. Ini kira-kira apa ya? Amuba atau apa ini? Organel cell. Apa bagian sel? Secara umum ini. Ini biologi ya? Ya, biologi. Mohon maaf Bapak Ibu biologi mungkin bisa dibantu juga ini. Ini sel apa ini? Sel dari tumbuhan. Hewan. Apa hewan. Ya, mungkin bisa diberikan pengantar ini hewannya ini apa lagi mungkin dari cara hidupnya seperti apa gitu ya, bagian-bagiannya apa saja nanti gimana ini namanya, atau seperti daun lah, daun itu bagian daun ini saja dia gitu Fania, kemudian proses apa yang terjadi pada daun, nah kemudian baru kita tanyakan bagian yang kita tunjukkan ini merupakan ini mungkin. Nah, fungsi dari ini adalah itu. Jadi nampak ada wacananya dulu. Jadi kita tidak langsung menunjuk soal. Ini soalnya kalau untuk soal yang biasa ini masuk gitu. Karena kalau di KAKM karena tadi dia harus literasi, maka kita berikan wacana pengantar supaya bisa nanti pertanyaannya mengarah ke fungsi dari yang M. M ini siapa gitu ya. Nah, mengarah ke fungsi dari bagian M itu. Gitu. Jadi ada wacana. Kalau untuk soal-soal ujian kita biasanya nggak masalah, ini masuk. Nah, karena perbedaan di apa saja yang diminta oleh AKM itu saja Bu. Jadi harus ada literasinya. Jadi ada apanya? Ya. Mungkin sebelum kita tidak secara gamblang mengatakan ini sel hewan gitu. Tapi mungkin kita ceritakan dulu misalkan seorang pelajar menggunakan sel sebagai subjek penelitian menggunakan mikroskop dan ditemukanlah organel sel seperti pada gambar. Nah, kemudian baru kita minta siswa itu untuk mengetahui satu persatu. Jadi organel M ini kita sebutkan fungsinya apa, kemudian yang lain-lain juga kita sebutkan fungsinya apa. Kemudian baru nanti pertanyaannya bisa mengarah ke yang berfungsi untuk ini disebut sebagai apa, seperti itu mungkin bisa. Kalau ini kan dari soal ini organel M ini sudah tidak kita ketahui namanya apa, tapi kita diminta mencari fungsi dari organel M. Ya, huruf M ini apa fungsinya? Mungkin kita balik pola pikirnya, kita berikan fungsinya masing-masing. Kemudian kita minta fungsi ini disebut apa, seperti itu. Ya itu lebih ke kreativitas Bapak Ibu guru biologi atau guru IPA-nya lagi. Yang penting ada wacananya. Nah ini soal yang sel tumbuhan ya Bu Sil ya ini ya. Ya sungguh. Transpirasi ya.
Nah, karena di sini juga ada bercerita tentang pertukaran CO2 dan O2, jadi ini mungkin bisa dikaitkan dengan kimia, bagaimana reaksi kimia atau proses kimia ketika terjadinya fotosintesis, senyawa kimianya apa yang dibutuhkan, kemudian nanti menghasilkan senyawa kimia apa, apakah membutuhkan air atau membutuhkan cahaya, membutuhkan foton dalam prosesnya. Ini bisa dikembangkan lagi sepertinya Bu Sil soalnya. Jadi sarannya juga sebaiknya ditambahkan wacana, Ibu ya. Ini perhatikan nomor berikut, sistem transpirasi terjadi pada bagian. Oke. Jadi ya soal intinya kita maunya seperti ini. Jadi kita kembangkan wacananya. Mungkin di tumbuhan. Jadi kita cerita mengenai tumbuhan dulu. Mungkin siang apa zat yang dikeluarkannya di siang hari, kemudian malam hari apa, kenapa tumbuhan itu tidak boleh ada di dalam ruangan di malam hari, mungkin bisa seperti itu, sampai nanti kita ceritakanlah mengenai sistem transpirasi pada tumbuhan. Nah, kemudian baru kita sampai ke pertanyaannya nanti, nah, di manakah sistem transpirasi tumbuhan itu terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh huruf Y. Nah, ini dinamakan dengan apa? Atau siapa ini yang huruf Y ini? Jadi kita ada pengantar ceritanya dulu, Bu, dari tumbuhan ya. Kapan fotosintesis terjadi, apa zat yang dihasilkan, apa yang dibutuhkan sampai ke sana mungkin bukan ya. Jadi sampai kita mengantarkan ke sistem transpirasinya. Baru kita tanya mana lokasi tempat terjadinya transpirasi tersebut. Tinggal menambahkan aja ini lagi, Bu. Menambahkan apa? Wacana. Ya. Itu Bu Sil. Nah, ini tentang jaring-jaring makanan. Ini mungkin bisa diambil wacana semakin berkurangnya populasi populasi dari hewan atau tumbuhan tertentu gitu ya Bu Sil ya. Kemudian dari masalah itu kenapa kok bisa berkurang tuh mungkin bisa juga dijadikan pertanyaan. Kemudian rantai makanan atau jaring-jaring makanan yang tepat dari cerita tersebut seperti apa? Ya, mungkin kalau ini bisa dirubah dalam bentuk teks saja mungkin bagus juga ini, Bu. Karena kalau dirubah dalam bentuk teks, ini mungkin butuh analisis ini teksnya mungkin. Bagaimana? Kalau mereka salah menganalisis teks, jawabannya juga akan berbeda ini. Iya. Berbentuk interaksi. Jadi mereka harus paham dulu dengan teks gitu. Artinya bisa jadi nanti ambigu sifatnya kalau mereka salah memahami teks. Jadi ada analisisnya di dalam teks yang muncul ini. Gitu. Dia kalau lebih bagus kalau ini dalam wacana saja kita bikin dalam cerita. Jadi tidak dalam gambar kita sajikan gitu. Ya, jadi dari wacana justru kita juga bisa minta siswa untuk menggambarkan jaring-jaring makanan yang tepat. Kemudian dari jaring-jaring makanan itu kita bisa menanyakan tentang kompetisi antar individunya seperti apa ya Bu Sil ya. Ya. Jadi bisa juga di situ siswa berpikir kritis dan kreatifnya diasah dari wacana, kemudian divisualisasikan menjadi seperti apa gitu. Di proses visualisasi juga penting di sini untuk soal KM ini ya Bu Sil, bagaimana siswa menginterpretasikan teks menjadi gambar. Nah, ini sesuai dengan bidang kita Bu Sil, fisika. Rata-rata memang soal fisika yang tentang gaya listrik memang seperti ini ya Bu Sil ya. Ya biasa begini Pak. Soal-soal yang standar di fisika memang seperti ini. Mungkin ada ide merubahnya nih gimana? Ya. Tapi kalau ini lebih ditingkatkan lagi, tingkat kesulitannya bisa mengarah ke bandul ini ya Bu Sil, muatan bandul gitu ya. Nah, di kompetensi SMP gimana kira-kira Ibu? Iya, mereka belum belajar sih lagi ya. Tapi ini udah bisa mungkin Pak nih. Karena ini memang untuk lebih ditingkatkan lagi, tingkat kesulitannya membutuhkan kemampuan matematis yang lebih juga, dan nggak yakin juga udah belajar
Sinus, kosinus, trigonometri. Tapi ini kalau untuk numerik apa literasi numerik ya? Numerik bisa. Tapi mungkin bisa diantar dulu dengan seperti kalau plastik digosokkan dengan ya pasti digosok kan menghasilkan apa seperti itu usil. Kemudian baru ditambahkan dengan pertanyaan ini. Artinya bukan ini sebagai peran utama dari soalnya, tapi bagaimana proses siswa itu memahami muatan listrik. Dimulai dari apa itu muatan listrik terlebih dahulu, kemudian bagaimana proses pembuatannya. Jadi nanti kita tampilkan pula cerita seorang anak yang melakukan praktikum di laboratorium, mereka menggosokkan plastik, kemudian plastik didekatkan dengan ini, akan didekatkan dengan kertas, maka kertas akan tertarik. Jadi kalau plastik didekatkan dengan yang lain, jadi tidak tertarik. Nah, jadi di situ bisa kita minta siswa kita untuk membuat suatu mengambil suatu konsep gitu. Jadi kalau plastik yang digosok bisa menarik kertas, jadi plastik ini akan bermuatan atau tidak seperti itu. Nah, baru nanti kemudian ditampilkan soal ini. Jadi saya pikir untuk menambah wacananya memang harus diceritakan bagaimana proses mendapatkan konsep muatan listrik itu. Menurut saya begitu. Tambahan Bu Fani untuk soal ini. Yes, silakan Bu Putri. Mungkin bisa kita tambahkan juga fenomena generator Van de Graaff ya. Itu kan terlihat, mungkin kita tambahkan nanti cerita penemuan Van de Graaff dengan gambar ya seorang anak yang memegang bola konduktor ya yang dialiri muatan listrik. Nanti kan ada nampak fenomenanya jelas ya, seperti rambutnya terangkat gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan cerita itu dulu untuk menyambungkan ke sifat antar muatan gitu. Nanti baru kita masuk ini yang menjadi soalnya gitu. Ya, bisa juga bisa. Ya, selain eksperimen tadi juga bisa kita masukkan sebagai pengantar konsepnya, sehingga nanti yang khusus pertanyaan ini tinggal ditanyakan saja lagi, misalkan ada 2 buah muatan gitu ya, kira-kira besar gayanya berapa. Kira itu ya, Bu Fani. Betul sekali, Bu Sil. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa mengarahkan ke lebih kontekstual seperti fenomena petir gitu, dengan muatan yang sangat besar pada awan, nanti menghasilkan bunyi guntur yang lebih besar gitu. Bisa juga seperti itu. Artinya soal ini tidak jadi peran utama di dalam soal yang kita buat, tapi soal ini bisa ditemani oleh soal-soal yang lain juga yang berhubungan dengan muatan. Ya, begitulah Bu Sil untuk soal IPA. Bagaimana kita lanjutkan lagi? Mungkin kita apa dulu? Mungkin ada masukan juga dari Bapak atau Ibu yang menyusun untuk soal IPA. Mungkin ada umpan balik juga, silakan Bapak, Ibu. Lah. Ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanggapi dari soal yang sudah dikomentari tadi untuk IPA. Bu Lin mungkin ya, siapa?
Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan? Atau ada sanggahan mungkin? Ya, silakan Ibu. Bu, coba di unmute dulu, Bu. Di unmute dulu, Bu. Mikrofonnya diaktifkan dulu, Bu. Klik di bagian bawahnya itu, Bu. Mic di Zoom-nya, Bu. Ada gambar mic pada Zoom itu. Gambar mic-nya masih ada tanda silang di bagian mute itu. Di mikrofon, di bagian kiri bawah. Di Zoom meeting-nya di bagian kiri bawah itu ada gambar mikrofon, ada tulisannya mute, itu diklik aja sekali biar hilang centangnya itu. Bisa kita sebagai host yang mengatur itu, Bu Sil? Gimana caranya ya? Biasanya enggak bisa bukan nih. Cuman ada pilihannya untuk as unmute biasanya. Coba aja diklik dulu, Bu. As unmute. Di bagian layarnya Zoom Ibu, di bagian bawah itu kan ada stop video, ada mute gitu. Ibu klik yang bagian mute. Yang kiri bawah, Bu. Nah, sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, silakan berbicara, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan aja sedikit laptopnya, Bu. Biar nampak wajah Ibu. Jadi semua kabar. Lah, Bu Sil? Alun. Kok layar laptopnya diturunan sedikit, Bu? Nampak. Bu Sil, tadi kan ada gambar jaring-jaring makanan. Nah, apakah kalimat di atasnya itu berupa wacana atau langsung masuk ke pertanyaan saja kita membuat soal di atas? Nah, ini sebaiknya wacana, Bu. Ini kan yang disajikan gambar, ya kan? Nah, sebaiknya ini gambar ini kita rubah dia ke dalam bentuk wacana gitu. Jadi kita cerita. Nah, jadi diubah ini bagan-bagan dalam gambar ini menjadi sebuah wacana, itu cerita. Gitu. Apakah harus juga kita ini kan gambarnya kan lengkap ini. Apakah salah satu dari gambar ini kita hilangkan atau kalimatnya yang di atas ini kita tambah dengan menguraikan pertanyaan yang gambar yang kita hilangkan ini? Menurut saya bisa saja, Bu, dihilangkan mungkin gambar elangnya gitu ya, Bu ya. Dihilangkan gambar elangnya. Kemudian ditanya hewan apa yang tepat untuk mengisi ini gitu agar jaring-jaring makanannya menjadi lengkap dan sesuai dengan tingkatan pola interaksinya, begitu ya, Bu ya? Iya. Bisa, Bu, tapi tetap diantar dulu dengan wacana, Bu. Memang lebih baik mungkin tidak hanya satu gambar saja kita kosongkan, mungkin beberapa gambar bisa kita kosongkan dari gambar itu. Nah, jadi dari cerita itu siswa melengkapi gambar-gambar tersebut. Oke. Udah, Bu Sil. Itu dia, Bu. Masih ada, Bu? Yang lain? Ya. Oke, cukup, Bu. Udah mantap soalnya, Bu. Tinggal revisi sedikit itu aja lagi. Udah AKM dia ini. Baik, terima kasih, Bu.
Yang kita lihat satu lagi, Bu Fani. Ya, boleh satu lagi Bu Sil soal bahasa Indonesia. Kita lihat, oke. Oke, soal bahasa Indonesia kelas 9 sudah ada wacana. Tapi kalau memang bahasa Indonesia memang banyak wacana ya Bu Sil ya. Iya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris hampir sejalan ini. Wacana bisa masuk dua-duanya juga, bisa literasi numeriknya masuk. Ya. Bacanya juga, jadi komplit dia itu kalau bahasa Inggris. Artinya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu bisa ambil dari soal orang IPA, bisa ditranslate ke Inggris atau Indonesia, bisa juga ambil dari soal mana saja. Jadi mungkin yang diminta nanti apa inti apa kan kalimat utamanya atau apa paragrafnya cerita tentang apa gitu kan. Nah beda kalau di fisikanya mungkin menghitung, nah, itu kalau ini lebih ke sana arahnya, ide-idenya seperti apa gitu. Ya. Ya, jadi kalau menurut saya pribadi melihat dari wacana-wacana dalam bahasa Indonesia, pengalaman ketika sekolah dulu, memang bahasa Indonesia ini tidak sulit untuk menjadikannya AKM ya Bu Sila, karena memang tuntutan dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah banyak membaca dan mengetahui informasi dari bacaan tersebut. Jadi kalau saya lihat dari satu wacana ini Bapak Ibu sudah menuliskan pertanyaan lebih dari satu. Ada berapa ini? Ada lebih dari 5 soal hanya dengan satu wacana. Dan saya pikir ini memang sudah mengarah ke AKM. Tapi apakah tuntutan di bahasa Indonesia itu apakah ada numeriknya? Nah, itu saya kurang paham. Tapi saya pikir memang masuk akal kalau misalnya kita menampilkan data numerik pada wacana kita. Misal seperti ini kan kita prosedur membuat sabun mandi. Mungkin di sini berapa mili lidah buaya yang diperlukan, pewangi yang diperlukan begitu. Jadi di sini mungkin bisa dimasukkan angkanya ya Bu Silia, misalnya kayak lidah buaya sekian persen, pewangi sekian persen. Nah kalau misalkan lidah buaya ini tersedia sekian mili, nanti pewangi harus berapa mili gitu agar sesuai dengan persentase yang dibutuhkan gitu. Nah ditambahkan angkanya di sini, itu akan menjadi literasi numerik dan literasi dan numerik juga, literasi angka dan literasi apa istilahnya itu bacaan gitu ya Bu ya. Ya, atau seperti orang masak juga bisa kan Bu, kalau porsinya tepung terigu sekian ini sekian gitu kan. Jadi ada lidah buaya sekian, pewanginya sekian, nantinya airnya sekian, artinya akan dihasilkan sabun mandinya dengan beratnya sekian atau masanya sekian gitu kan. Nah, kira-kira kalau di satu komplek itu misalnya ada 20 rumah. Jadi kita cuma bisa menghasilkan 2 batang sabun atau 200 mili sabun. Berarti setiap rumah akan kebagian berapa mili gitu. Jadi mereka mencarinya sederhana seperti itu saja, tapi mereka analisis dulu gitu. Jadi kalau ini dapatnya sekian mili, rumah ada sekian, berarti satu rumah itu cuma akan kebagian jatahnya sekian mili gitu, Bu. Jadi kita beri yang sederhana seperti itu saja bentuk literasi numeriknya. Gitu. Ya, betul sekali Bu Sil. Jadi di sini. Ya. Ya, jadi karena di sini ada prosedur, mungkin bisa juga kita minta siswa kita untuk membuat diagramnya kali ya Bu Sil ya, diagram atau gimana, apa itu istilahnya, mind mappingnya gitu. Apa yang harus dilakukan dari mind mapping itu kan bisa terlihat apa rentetan kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa untuk menghasilkan sabun mandi gitu. Dan jadi mereka bisa juga berpikir kritis dan kreatif di situ, bagaimana mengembangkan sebuah mind mapping dari wacana yang sudah diberikan. Tapi overall wacana ini sudah AKM, dan pertanyaannya mungkin bisa lebih mungkin ditambah lagi dengan numerasi, dengan skill yang lain. Ya, gitu Bu Sil. Ya. Ini kemarin saya lihat ini memang sudah mengarah ke AKM sesuai dengan komentar yang disampaikan ke WA kemarin. Bahasa Indonesia ini sudah AKM. Ya ini udah AKM soalnya, udah bagus. Tinggal menambahkan literasi numerik bisa ditambahkan di sini.
Sebaiknya ditambahkan Ibu. Oke. Ada masukan mungkin dari Bapak Ibu yang mengembangkan soal untuk bidang studi bahasa Indonesia? Silakan. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya mohon maaf dengan ditampilkannya soal bahasa Indonesia itu. Memang saya mengambil teks prosedur yang ada di kelas 9. Kemudian dari teks yang diambil itu sebenarnya bukan teks yang dibikin sendiri, tetapi diambil dari lembar kerja siswa gitu. Memang untuk teks prosedur seharusnya ada ukuran seperti lidah buaya berapa lembar, wanginya berapa mili gitu dan sebagainya. Tapi di dalam teks itu memang nggak ada. Itu saya mohon maaf gitu ya dengan teks yang demikian. Gitu. Sebenarnya memang di dalam teks prosedur memang ada misalnya ditanya tentang kata bilangan ya atau kalimat yang di dalamnya terdapat kata bilangan. Nah dari ukuran-ukuran itu nanti kita bisa adanya kata bilangan gitu dari bahan yang digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jadi ini untuk pengembangan sebetulnya Bu ya. Jadi kalau seperti ini kan bisa juga. Ini udah masuk literasi membaca, cuma terbatas pertanyaan kita ke sini. Artinya supaya dia juga bisa masuk ke literasi numerik. Jadi memang detail bagusnya ini. Dan tidak masalah juga sebetulnya apakah teks itu kita bikin sendiri atau kita ambil dari referensi lain juga tidak masalah. Kita bisa ambil dari yang lain juga. Jadi nggak harus kita bikin apa sendiri juga. Bu ya. Oke. Jadi ya ada lagi Fani mungkin silakan yang mau diulas atau ada tambahan dari Bu Fani juga boleh silakan. Kalau untuk yang bahasa Indonesia sudah Bu Sil. Ini terakhir ini sepertinya Google Form tersedia matematik ya ini ya. Iya. Oh ya di apa sebentar. Iya. Bapak Ibu juga untuk absensi hari ini itu ada kami sediakan di bagian chat Zoom-nya atau tadi juga sudah dikirimkan ke WA siapa tadi terkirim? Oh ya tadi terkirim ke WA Bu Refni. Nah itu bisa diisi di absennya nanti ada nama, ada NIP Bapak Ibu dan juga tanda tangan. Jadi bukanya pakai HP saja Bapak Ibu, jadi bisa tulis langsung tanda tangan. Jadi diklik saja di bagian tanda tangan dan coret-coret di sana. Jadi tergantung dari tanda tangannya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan lanjut Bu Fani. Ya, ini Google Form terakhir yang saya dapatkan Bapak Ibu mengenai mata pelajaran matematik. Ya, nampaknya ini pola bilangan mata subjeknya Bu Sil. Nah, masalah deret ya, deret. Oke. Ini kan pelajaran matematik tapi sudah menyinggung biologi. Menurut saya ini sudah mengarah ke AKM, tapi seperti yang sama juga dengan yang lain, soalnya wacananya terlalu ringkas dan sehingga hanya ada satu pertanyaan saja yang bisa dihasilkan. Mungkin bisa ditambahkan lagi teksnya lebih kontekstual ya karena sekarang kita lagi marak-maraknya penyakit ya. Kalau COVID itu virus ya, kalau bakteri mungkin bisa kontekstualnya ke penyakit tuberkulosis gitu yang disebabkan oleh bakteri. Jadi bisa ditambahkan wacana biologinya juga masalah bakteri pada tuberkulosis. Kemudian baru kita ceritakan karakteristik dari bakteri TBC ini seperti apa. Misalkan sekali setiap sekian menit mereka membelah diri gitu. Baru kita jelaskan. Nah, barulah ditanya setelah sekian lama berapa jumlah bakteri yang dihasilkan. Kalau soal deret dalam
dalam fisika juga ke sini larinya Bu Sil ya, bakteri ya Bu Sil. Tentang atom. Iya, ke situ juga. Dan 1-2 ini bisa kalau mau digabungkan nih bisa kita bikin satu tag yang sifatnya umum. Ini satu tag itu mewadahi untuk soal 1, soal nomor 2 juga gitu, Bu. Jadi bisa cerita bakteri apa tadi kan. Nah, nomor 2 nanti kita bikinkan polanya. Jadi kalau polanya seperti ini berarti jumlah apa bakteri ketika detik ke-10 misalnya atau di menit ke-10 nanti sudah berapa. Misalnya ini kalau menit pertama dia cuma 1, menit kedua nanti dia sudah berkembang menjadi 3, kemudian di menit ke-10 kira-kira sudah berapa jumlah bakterinya. Gitu. Bisa nanti kita Oke, untuk 1-2 soalnya lebih ke deret. Untuk yang 3 ini masalah bunga pinjaman. Ini ke ekonomi bisa juga dilarikan nih Bu Sil ya, ke ekonomi. Cuman bagaimana realnya, teks realnya itu mungkin Bapak Ibu yang mengajar IPS mungkin lebih terbayang gimana. Kalau untuk matematik, Bu Sil mungkin untuk mata pelajaran matematik ini lebih misalnya lebih fleksibel mungkin ya Bu Sil ya, karena bisa dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Cuman bagaimana merumuskan atau merancang angka-angkanya mungkin yang supaya bisa dicari siswa tanpa menggunakan alat bantu. Ya, rata-rata kalau saya lihat soal-soal di matematik ini udah mengarah ke literasi, cuman butuh wacana seperti pada segitiga ABC. Nah, segitiga ABC kira-kira bangunan apa yang bentuknya seperti segitiga ABC gitu? Atau stadium bola yang bentuknya setengah lingkaran, mungkin kita hubungkan ke situ. Artinya kalau di matematik kita secara lugas menyampaikan, oh ini segitiga ABC, mungkin bisa dicari bangunan yang real ada dalam kehidupan nyata kita yang berbentuk segitiga, begitu maksud saya. Baru dijabarkan punya sisinya berapa, gitu. Kemudian ditanya salah satu sisi. Ada tambahan, Bu Sil? Enggak cukup, Bu Fani. Ya. Nah, seperti soal nomor 9 ini kan bercerita tentang puncak menara. Menara apa kira-kira yang biasa ditemukan siswa? Misalkan puncak tertinggi gedung apa itu di India, Burj apa gitu namanya. Itu mungkin bisa ditambahkan ke dalam wacana kita. Jadi siswa ketika membaca soal kita tidak hanya menyelesaikan tugasnya untuk menjawab, tapi juga mendapatkan informasi-informasi baru gitu. Bahwa mereka jadi tahu menara tertinggi di dunia itu apa, patung tertinggi di dunia apa gitu. Dengan membahas tentang puncak menara di soal kita yang ini. Atau kalau masalah proyek perbaikan, mungkin kita bisa juga tampilkan dulu wacana proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan ya, di Kalimantan. Memang sih kita tidak tahu angka realnya berapa, tapi anggaplah kita membahas sebuah proyek yang dilakukan proyek nasional yang dilakukan oleh Indonesia, pemerintah Indonesia memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, kemudian proyek itu, angka-angkanya Bapak Ibu saja yang rancang sendiri, tidak perlu pula kita susah payah menelusuri angka pastinya. Tapi kalau misalkan sudah ada angka pastinya itu lebih baik. Tapi kalau misalkan tidak ada ya kita kembangkan saja sesuai dengan kreativitas kita. Yang penting kejadian itu ada, real terjadi. Jadi lebih kontekstual dan membutuhkan tingkat berpikiran lebih tinggi ketika siswa mengerjakan soalnya. Kalau seperti soal nomor 10 ini kan memang dibutuhkan konsep perbandingan, berbalik nilai gitu. Nah,
kita memang ingin siswa itu mempunyai kemampuan mampu menyelesaikan soal perbandingan nilai, tapi dapat terpenuhi kalau siswanya membaca literasinya dengan benar gitu. Menurut saya begitu Bu Sil, tambahan untuk yang matematik. Iya. Nah, nomor 10 ini bisa kontekstual sekali, nanti dibikin cari lokasi terdekat. Misalnya kalau dari Salo ke Sungai Janiah tuh udah bagus jalannya Bu ya? Atau masih batu-batu ya kayak dulu? Udah bagus sekarang mungkin. Udah bagus ya? Belum. Belum tuh bisa itu. Seorang pemborong mempunyai proyek perbaikan jalan dari Salo ke Sungai Janiah, misalnya kan, panjang jalannya lebih kurang sekian kilo, itu kan. Nah, pekerjaannya targetnya kan 15 hari. Kalau 15 hari mereka butuh 8 orang untuk mengerjakannya. Tetapi karena misalkan jadwal sekolah akan dimulai misalnya dalam 12 hari lagi, maka pekerjaan harus diselesaikan sebelum sekolah dimulai supaya siswa dari Sungai Janiah lancar kalau mereka mau pergi ke Salo dan tidak perlu putar-putar gitu intinya. Nah, jadi kalau mereka harus menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari, maka berapa orang pekerja yang perlu ditambahkan lagi gitu supaya proyek ini nggak lambat selesainya, jadi nggak mengganggu aktivitas sekolah, lebih kurang seperti itu. Jadi kita kontekstual, cari lokasi-lokasi terdekat dengan kita. Jadi ada wacana juga sedikit, kemudian baru masuk kita ke numerasinya seperti apa itu Bapak Ibu. Jadi cari yang kontekstual saja semuanya. Jadi kasus yang paling dekat dengan siswa atau yang mudah diamati siswa itu seperti apa gitu. Nah, lebih kurang. Oke, terima kasih Bu Fani. Mungkin juga bisa tambahkan nih terkait dengan upahnya ya. Kalau cuma 8 orang pekerja, maka masing-masing menerima upah sekian. Kalau targetnya 12 hari, mereka harus nambah pekerja, berarti setiap pekerja akhirnya akan menerima upahnya berapa gitu. Jadi ada pengurangan, ya kan? Nah, misalnya itu kita larikan, gitu. Tambah pertanyaannya. Jadi banyak dari satu wacana itu banyak pertanyaan yang bisa muncul nanti nih. Oke, terima kasih Bu Fani. Ya, terima kasih Bu Sil atas tambahannya, itu sangat kontekstual sekali ke cerita yang ada di sekitar siswa, itu sangat kontekstual sekali. Oke Bu Sil, saya rasa cukup untuk semua ini link Google Form-nya. Ya. Oke, terima kasih Bu Fani atas pemaparannya, dan juga tadi kita sudah cek AKM dan dalam bentuk Google Form yang sudah dibikin oleh Bapak Ibu bidang studi semuanya. Jadi ada beberapa sedikit revisi ini, gimana ya Bu Fani? Udah direvisi Bu Fani mungkin? Ya, tampaknya perlu Basil ditambahkan. Kita tambahkan sedikit. Mungkin ada rasanya Bapak Ibu yang lain sudah ada enggak menggunakan untuk UH? Kemarin kita nyusunnya kebanyakan untuk UH 1 kalau nggak salah. Sudah ada enggak Bapak Ibu yang mencobakan di UH-nya memakai Google Form ini? Oh, sudah. Oke. Untuk mata pelajaran apa itu, Ibu? Apa, Bu? PAI. Ya, agak penilainya agama dan bahasa Inggris. Oke. Hasilnya oke, udah ada Bapak Ibu cek skornya enggak langsung? Udah dicek skor siswanya ketika menjawab? Sudah Bu, nilainya bagus kok. Udah keluar ya. Jadi mungkin bisa jadi masukan juga, artinya karena sudah mencobakan langsung, kira-kira mana yang lebih efektif ataupun lebih menarik bagi siswa itu, apakah kita ujiannya tertulis atau ujiannya itu menggunakan format Google Form secara online seperti ini gitu Bu. Kira-kira gimana, ada respon siswanya enggak Bu? Ada respon balik enggak dari siswanya? Lebih semangat. Berarti nanti bisa dikembangkan untuk yang selanjutnya Bu ya, karena lebih menarik artinya. Mungkin di UH2 dan seterusnya nanti Bapak Ibu mau menggunakan Google Form juga boleh. Atau mungkin kita bisa minta datanya nanti Bu Fani ini.
Artinya karena ada siswa yang sudah mencobakan, barangkali bisa di-share nanti link kita bikin angket untuk tanggapan siswa. Ya, bisa Bu Sil, kita minta Microsoft Excel tadi. Nah, ya. Contohnya ya. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak keberatan nanti contoh yang sudah ujian tadi kan bahasa Inggris sama agama. Kalau bisa di-share link untuk melihat skornya, artinya ini soalnya sudah dibuat dan sudah diuji cobakan gitu kan, jadi nampak nanti hasilnya seperti apa untuk pelaporan. Datanya nanti tidak akan dibuat, artinya nama itu nanti akan disamarkan. Jadi namanya kami bukan mau bikin A, B, C, D gitu. Jadi kita nggak bikin nama asli, dan sehingga tidak mempengaruhi nanti untuk siswanya maupun untuk bidang studinya sendiri. Ibu ya, contoh yang sudah diterapkan seperti apa. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa share Excel-nya saja nanti juga boleh, gitu ya. Atau linknya juga nggak apa-apa gitu untuk melihat hasilnya. Mungkin ada kendala enggak selama pelaksanaannya kemarin Bapak dan Ibu? Pelaksanaan tesnya, kemudian dalam mencek jawabannya ada kendala mungkin? Anak yang tidak punya HP itu kendalanya. Oke, tapi terkadang itu ya. Oke, kendalanya. Ya. Bagi yang tidak punya HP. Cuma biasa rata-rata ada itu yang punya HP di smartphone itu satu di rumah nak Bu. Tapi jawabannya gantian ya, misinya gantian. Nah, makanya kita ada rentang waktu pengisian ujiannya kan ditetapkan gitu ya. Nah, mungkin itu ke solusi apanya. Jadi nanti minta tolong satu lagi nih Bapak Ibu juga bagi yang perlu direvisi tadi soalnya. Jadi tidak, kalau kami lihat secara keseluruhan sudah masuk ke kategori AKM, cuma kita tinggal menyempurnakan saja lagi. Seperti tadi yang teksnya kurang, kita lengkapi dengan teks itu saja. Soalnya itu aja dibikin gitu. Ya, minta tolong Bapak Ibu nanti untuk revisi dan bisa dikirim ulang lagi linknya. Untuk input ke Google Form, ya sepertinya tidak ada masalah mungkin Bapak Ibu, atau ada kendala? Tidak ada. Masih ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Silakan kalau masih ada. Boleh tentang AKM-nya atau boleh tentang literasi digital atau Google Form-nya juga boleh. Nah. Nah, tadi absen yang dibagikan Bapak Ibu ya juga mungkin sudah ada yang mulai mengisi absennya. Nah, itu adalah salah satu bentuk fasilitas atau aplikasi yang bisa juga digunakan untuk mengambil absensi siswa. Mungkin dalam ujian kalau harus punya tanda tangan, nah salah satunya tadi dengan menggunakan aplikasi itu. Jadi mereka bisa tulis langsung tanda tangan di sana. Jadi kita nggak nunggu mereka hadir ke sekolah untuk tanda tangan. Jadi dimanapun mereka ikut ujian, tanda tangan bisa langsung diisi. Jadi ada aplikasi khususnya juga. Ya, itu yang terbaru. Bagaimana Bu Fani? Sepertinya cukup Bu Fani? Atau ada tambahan Bu Fani atau Bu Putri? Ya, Bu Sil, kita mungkin Bapak Ibu bisa hasil perbaikan dari Google Form yang sekarang kira-kira kapan bisa kita cek kembali gitu. Mungkin Bapak Ibu ada usul kan kira-kira ya bisa gitu. Dalam 2 atau 3 minggu gimana Bu Sil? Apa terlalu terburu-buru atau gimana? Gimana Pak? Yang jelas suaranya Pak. Mungkin bisa pakai mikrofon aja atau gimana? 2 minggu atau 3 minggu Pak? Apa semangat ya? Kalau Pak ibu-ibu kok semangat, kami semangat lah kan.
Itu tuh, Bu Sel. Oke, 2 minggu, Pak ya? Oke, sip. Jadi enggak usah bikin soal baru, Pak. Soal itu pusat perluan. Tambah yang kurang wacana, tambah wacana. Nama yang kurang angkonya, angko larian, kan? Masuk yang satu. Ya, sebenarnya enggak perlu sampai 10 soal sebenarnya Bu Sil ya. Mungkin kayak 5 soal cukup gitu, 3 soal cukup, tapi emang betul-betul nampak AKM-nya gitu. Nah, tadi kan Bapak Ibu ada yang bikin sampai 10 soal gitu. Satu wacananya cukup, tapi ada 3 sampai 5 soal gitu. Tapi nampak wacananya gitu. Itu aja Pak Ibu. Nah, itu terlalu banyak, takutnya nanti pusing pula memikirkan banyak wacana. Tapi cukup satu wacana. Nah, tapi nanti soalnya mungkin ada kasih 3 sampai 5 begitu. Iya, bisa. Nah, kemarin memang kami minta 10 soal kerjaan gitu supaya bisa langsung mencobakan minimal untuk UH1 gitu kan. Nah, jadi kalau ada 10, bisa langsung dicoba ke UH1. Jadi nampak juga tanggapan siswa kita kira-kira bagaimana, lebih menarik mana kita sistemnya dengan online seperti itu, ujian atau tetap tertulis gitu. Nah, itu tuh. Dan juga mungkin dari segi koreksi lebih gampang Bu ya, kita tinggal terima skor akhir gitu ya. Nah, enggak ngolah-ngolah nilai lagi, udah selesai nilainya. Ya, tinggal pindah-pindah aja gitu. Oke, kalau gitu insya Allah ditunggu hasilnya lebih kurang 2 minggu lagi ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa lewat Ibu Kepala Sekolah juga untuk koordinasi berikutnya. Oke. Ya, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kemarin beberapa ada yang udah 1 atau 2 orang tadi itu ya, yang udah pernah hubungi Fani untuk konsultasi. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kesulitan, bisa langsung japri saja, artinya tidak melalui Ibu Kepala Sekolah, atau bisa langsung japri saja ke nomor Fani yang sudah ada gitu. Insya Allah nanti akan direspon dan dibantu Bapak Ibu untuk pembuatan soalnya. Ya cukup Bu Sil, mungkin bisa kita tutup. Ya, baik, terima kasih Bu Fani. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah rangkaian kegiatan pengabdian kita mulai dari pertemuan pertama sampai di pertemuan akhir ini. Kami dari tim mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian dan juga partisipasi serta juga sambutan yang hangat dari Bapak Ibu semuanya, baik ketika kegiatan kita offline maupun ketika kegiatan kita online seperti ini. Dan kami salut sekali melihat antusias dari Bapak dan Ibu semuanya untuk mengikuti serangkaian kegiatan ya, walaupun ada tuntutan tugasnya, tetapi tetap semangat mengerjakannya, nah, juga mengumpulkannya sesuai deadline. Terima kasih banyak. Dan ini adalah kegiatan pengabdian yang kedua yang kita laksanakan di SMPN 2 Baso. Mudah-mudahan kita bisa terus melaksanakan kerjasama ini dalam kegiatan pengabdian lainnya lagi atau kegiatan penelitian yang lainnya di SMP kita. Kami dari tim juga mohon maaf jika selama rangkaian kegiatan ada kurang dalam berikan materinya atau ada kesalahan dalam kata atau sikap yang tidak pada tempatnya. Kami mohon maaf. Dan sebelum ditutup, mungkin kita minta kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Mardianis untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan kita ini secara resmi. Kepada Ibu, disilakan. Mungkin pakai apa Bu mikrofonnya Bu, agak kecil suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan kita yang mana pada hari ini adalah untuk dua kegiatan kita yang kelima dan yang keenam, Ibu Sil. Lah. Ada nggak Bu Sil? Kayak nyambung Ibu di HP kan? Iya, lain. Ibu tuh lah di sini. Nah, ada di mati situ nah aja. Ini cuma saya ibu sebagai penerbit. Mati aja ya. Mati aja lah. Situ. Nah, pertama-tama kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sil beserta tim yang telah memberikan BIMTEK atau pelatihan kepada kami, dan ini kami rasa sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru kami dalam pelaksanaan PBM di sekolah nantinya. Kemudian setelah kami lihat serangkaian kegiatan itu, guru-guru kita cukup antusias untuk mendapatkan sesuatu yang baru, karena memang ini adalah sesuatu yang baru yang belum pernah kami cobakan di sekolah. Kemudian nampaknya kalau soal-soal untuk membuat di Google Form dan segala macam itu sudah bisa guru-guru melaksanakan. Tinggal lagi bagaimana untuk membuat soal-soal AKM dengan soal-soal hot istilahnya, dengan memanfaatkan literasi dan numerasi itu. Kemudian singkat saja, kami dari pihak sekolah mengucapkan banyak terima kasih dan juga banyak maaf apabila dalam pelaksanaan selama 6 kali kegiatan ini mungkin ada kekurangan dari kami sekolah. Untuk kami pihak sekolah mengucapkan banyak maaf. Nah, mungkin hanya itu Bu Sil. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Madiani selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan sekaligus menutup acara pengabdian kita pada hari ini. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita. Marilah kita tutup acara ini dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai perwakilan dari tim sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Ibu. Ya Sil, sama Bu Sil. Ya. Bu. Bu Putri. Fani. Ini Bu Fani sama Bu Putri sedang persiapan Bu. Jadi sambil Zoom pengabdian ada pelatihan juga gitu. Sambil online sebentar lah ya. Ada deh. Beberapa bulan ke depan gitu. Kasih dadah. Nah, live dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Salam.